dia pro atas situasi krisis dan karenanya mereka menahan diri untuk tidak menyalurkan kredit, maka uang di masyarakat itu berkurang. Dalam bahasa ekonomi kerennya, likuiditas di pasar itu berkurang. Pada saat yang sama, pemerintahnya counter cyclical dengan belanja besar-besaran tapi tidak efektif. Lalu omongnya, masyarakat, Anda berhemat ya. Wong dia ngalamin gini rasio tinggi, nggak punya duit. Pengemis di mana-mana, perceraian tinggi, gugat cerai. Logikanya jadi gimana coba? Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang paling penting, sehat kata orang ya. Kami khawatir tadi, kenapa ini Bang Ihsanuddin Nursi belum bisa dihubungi ya. Ya, pendengar bilang nggak rame kalau nggak ada Bang Ihsanuddin Nursi di hari Selasa ini. Hari Ahad insya Allah juga di halal bihalal gitu Bang ya. Insya Allah. Amin. Nah ini Bang, luar biasa ini perjalanan anak bangsa ini yang menyebabkan menjadi sorotan dari berbagai dunia, tentang Sri Lanka yang menjadi contoh sebuah negara yang hampir gagal, yang sebelumnya luar biasa ini negeri, furisnya dan lain-lain, salah kelola kata orang. Ini yang menjadi ingatan pula buat para pengelola negeri kita ini sekarang ini. Bagaimana Bang melihatnya fenomena akhir-akhir ini Bang? Silakan Bang, pasca COVID ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asal mulanya kan Sri Lanka ini di bawah pengaruh Inggris, Great Britain, dan pada tahun 47 itu diberikan kemerdekaan gitu, setelah mereka ngebentuk semacam Kongres Rakyat Ceylon. Ceylon, orang kenalnya dulu. Lalu tentu saja atas pengaruh Inggris, maka sisa-sisa Inggris cukup kuat gitu. Terbukti misalnya dengan jumlah penduduk 21.675.000 itu, mereka punya income per kapita 3.118 US dollar per kapita. Itu dari jumlah 21.675.000 tadi. Nah, di situ gambarannya pengaruh Barat luar biasa di situ gitu. Riwayat sebelumnya tentu ketika dulu di bawah pengaruh India kan, kan India terpecah. Itu termasuk Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, termasuk Ceylon. Latar belakang di abad 19-nya begitu. Nah, sejak 98 sampai dengan 2004 pengaruh Cina meluas. Pengaruh Cina meluas dan sejumlah negara memang masuk dalam kerjasama Belt and Road Initiative, sama seperti kemarin ketika Joko Widodo ada di Washington untuk ikut US Asian Summit. Megawati justru ketemu Xi Jinping dan menyatakan mendukung berdirinya NDB gitu, beroperasinya. NDB itu New Development Bank sebagai tandingan dari Bank Dunia. Nah, itu membuktikan pengaruh Cina memang makin hari makin kuat. Upaya menjatuhkan ekonomi Cina kan sejak kalau dikampanyekan, dipropagandakan oleh media Barat tidak pernah berhasil kan. Tetap saja Cina kokoh gitu. Dari mulai perang dagang, perang nilai tukar, perang militer, perang ICT yang berkali-kali saya sampaikan di radio. Cina tetap bertahan, bahkan ketika ada beberapa isu di mana media mainstream seluruh dunia ikut-ikutan menyatakan ekonomi Cina akan ambruk karena Evergrande gitu. Saya bilang mungkin satu-satunya yang muncul di Indonesia Rasil yang menyatakan enggak, karena propaganda itu propaganda Barat gitu. Dan terbukti. Nah, itu salah satu pengaruhnya karena memang modal Cina dalam Belt and Road Initiative adalah turnkey. Nah, dalam turnkey ketika kekuatan pemerintah tidak bisa menyumbangkan apa-apa atas posisi turnkey-nya dan tidak bisa membayar atas proyek. Kan proyek turnkey adalah
satu proyek dibangun kerjasama yang kalau selesai harus dibayar gitu kan. Iya. Namanya tentu waktu tertentu. Nah, ketika sama seperti kereta api cepat kan, akhirnya Joko Widodo mengikut sertakan APBN gitu. Nah, di Sri Lanka itu jatuh begitu. Nah, sebenarnya kalau saya melihatnya ada dua konstruksi. Konstruksi pertama memang sesungguhnya perekonomian di kawasan manapun, termasuk Asia Selatan, Asia Tengah, Asia Tenggara, Amerika Latin, jika mengikuti model Barat, sesungguhnya tidak pernah punya fundamental makro yang kokoh. Sama seperti Indonesia yang saya bilang kemarin ketika mereka bilang mereka melakukan counter cyclical tapi rupiah melemah dalam pidato kebijakan ekonomi makro kemarin Sri Mulyani di pembukaan persidangan itu. Saya tetap menyatakan nggak bisa fundamental makronya rapuh kok, dan ini bukan sekarang, ini berkali-kali, dan pada hakikatnya tidak ada satu pemerintahan yang memperbaiki fundamental makro secara benar sehingga tidak pernah muncul kebijakan fundamental makro yang kokoh. Itu terjadi juga di Sri Lanka karena kiblat mereka ke barat. Maka ketika masuk kerjasama dengan Cina dalam posisi fundamental makro yang rapuh, mudah sekali jatuh. Itu riwayat latar belakang Sri Lanka gitu. Nah, Indonesia akan masuk dalam ancaman seperti itu kalau dia tidak siap-siap memperbaiki struktur perekonomian baik dalam perspektif relasi antara sumber daya produksi dan distribusi sehingga melahirkan barang dan jasa, khususnya juga di keuangan. Bahkan termasuk misalnya di kategori tentang ICT gitu, itu akan terkena. Kenapa? Karena pada hakikatnya seperti saya bilang, perang untuk ekonomi untuk perang, dan itu berjalan sepanjang zaman, minimal dalam 1,5 abad ini gitu. Cina misalnya ketika jatuh dalam perang candu dengan Inggris misalnya, itu kan Inggris perang dalam rangka ekonomi, sampai Cina punya rasa sesal gitu ya dengan kekalahan itu, dan kemudian menetapkan dengan hukum besi atas berbagai klan, sehingga muncul Sun Yat-sen dan kemudian Mao Zedong setelah terusnya sampai sekarang, sampai muncul sampai Taiwan. Itu kan karena mereka belajar dari sejarah bahwa peradaban mereka tidak mungkin lagi mau dijatuhkan dengan model-model begitu. Artinya perang untuk ekonomi untuk perang adalah sesuatu yang abadi. Perang untuk perdamaian untuk perang, itu akan terus jalan. Itu makanya kemudian jawabannya adalah Islam, bukan kayak gitu modelnya gitu. Itu yang kalau mau diambil. Ini saya ngomong besarnya ya, detailnya itu bisa lebih dalam dari itu. Tapi secara sederhana dalam perspektif kematerian, dalam perspektif materialisme, itu selalu begitu. Makanya dalam sejarah Rasulullah, peperangannya bukan peperangan dalam konstruksi mendominasi satu negara untuk ekonomi, bukan itu, tapi untuk meluruskan perjalanan kehidupan sehingga kehidupan itu tentram damai gitu, bukan perang gitu. Itu yang membedakan betul gitu. Dan karenanya strateginya bukan strategi menyerang, strateginya strategi bertahan dari 18 peperangan yang muncul setelah hijrah ke Madinah. Pada konstruksi Sri Lanka, kita bisa lihat Sri Lanka ketika mulai berkiblat pasti jatuh. Sederhana, pukul aja inflasinya. Kan dari situ Barat Washington selalu mengekspor inflasi ke negara-negara yang mau dia pukul gitu. Kalau dia pukul inflasinya pasti akan terkena energi, pasti akan terkena yang namanya pangannya, pasti akan terkena keuangannya. Itulah teori saya tentang 5I. Jadi begitu Anda mengundang kekuatan modal, kekuatan barang untuk menginvasi, saya ulang ya. Begitu Anda mengundang kekuatan modal dan kekuatan barang serta jasa untuk menginvasi negeri Anda, tunggu saatnya Anda akan jatuh, akan berantakan. Paling tidak Anda akan tetap didominasi. Itulah cara Barat mempertahankan dominasi, diganggu oleh Cina. Cina menggunakan strategi yang berbeda. Strateginya bukan strategi mengekspor inflasi atau menginvasi dengan modal atau barang. Kalau barang udah pasti dengan IT, tapi dia melakukan dengan model pendekatan kerjasama kesannya.
Kan tematik besar Belt and Road Initiative adalah kerjasama pertumbuhan. Tapi kan pertanyaannya pertumbuhan untuk siapa gitu? Sama seperti mereka di dalam kaitan New World Order gitu, atau dalam Sustainable Development Goal (SDGs) gitu ya. Mereka kan bicaranya tentang bagaimana membangun kerjasama untuk juga sustainable kesinambungan pembangunan. Pertanyaan saya, kesinambungan bagi siapa gitu? Jadi sesungguhnya kalau kita ngambil model berpikir Al-Quran, ketika kita mengkaji SDGs dengan model kesinambungan pembangunan atau kesinambungan pertumbuhan, sementara Belt and Road Initiative adalah kerjasama pertumbuhan, maka pertanyaannya, pada kesinambungan pembangunan, kesinambungan siapa? Saya dapat jawaban, karena basisnya adalah modal asing, invasi modal, invasi barang dan jasa, maka pertumbuhannya bukan pertumbuhan bagi negara yang mengundang modal barang dan jasa tadi, tapi kesinambungan bagi mereka. Itu cara berpikir NWO, New World Order atau SDGs, atau mereka bilang Build Back Better World. Build Back Better World, kalau mereka berpikir. Oke, kalau kita pindah sekarang kerjasama pertumbuhan. Pertumbuhan bagi siapa? Dalam krisis kemarin kelihatan pertumbuhan bagi Cina. Pertumbuhan bagi Beijing, pertumbuhan bagi... itu kelihatan sekali. Jadi kalau kita narik akar masalahnya, tahu persis gitu ya, kita akan berhati-hati mengundang invasi modal untuk datang ke negeri kita. Kita akan berhati-hati ketemu dengan pengusaha global gitu untuk mendatangi negeri kita agar mereka mau investasi. Itu pemimpin bijaksana gitu, kalau kayak gitu mikirnya. Satu pemimpin yang bisa mengerti kondisinya, bahwa kita sesungguhnya bukan membutuhkan invasi modal, kita tidak membutuhkan invasi barang. Itu yang saya sebut sebagai betapa pentingnya membangun kedaulatan ekonomi, bukan kedaulatan politik. Buat kalau kata Hatta, kata Soekarno, ngapain berdaulat politik tapi ekonomi tidak berdaulat? Itu namanya kita belum merdeka. Dan hari ini sekarang dibuktikan oleh Sri Lanka gitu. Iya, memang luar biasa ini di zaman macam gini, perang ini menjadi sebuah gimmick ya. Hari ini kan Taiwan juga menjadi masalah setelah kita lihat waktu Ukraina belum terjadi perang, itu kelihatan sekali diprovokasi untuk terjadi. Sekarang juga kan Cina sampai bilang jangan main api di Taiwan, kata Cina kan begitu kan, terhadap Amerika. Sementara negeri kita ini dihimbau oleh Pak Jokowi untuk berhemat dan menabung. Ini sebuah paradok lain ketika pemimpin bangsa ini bagus sebenarnya, tapi kan di lain pihak contoh itu kan penting dari seorang figur. Gimana? Ini pertanyaan sepele tapi mendalam tuh. Oh gitu. Dalam kasus Taiwan kan saya sudah berulang kali menyatakan, karena mereka sudah menyatakan itu di National Defense Strategy of US Desember 2018 dan sudah saya sampaikan ke berbagai forum gitu ya. Jadi apa poinnya sekarang ketika mereka juga memprovokasi soal salat Taiwan? Poinnya dalam baik Republik maupun Demokrat sama-sama memetik keuntungan atas situasi dunia yang mereka bikin kayak gitu. Dalam bahasa yang lain, mereka menjual ketakutan dan kecemasan, dan karenanya mereka menjual perlindungan gitu. Bang itu banyak. Jadi mereka menjual kecemasan, mereka menjual ketakutan, dan karena itu mereka membutuhkan perlindungan gitu. Apakah perlindungan militer, apakah perlindungan ekonomi, apakah perlindungan sosial gitu. Itu sederhana sekali ngelihatnya kalau kita tahu akar masalahnya gitu. Anda ketakutan akan cuaca yang nggak karu-karuan, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, tiba-tiba air naik dari laut. Coba kita bayangkan kalau mereka menggunakan apa yang disebut dengan geoengineering atas satu tindakan mereka, bisa nggak? Bisa. Orang hujan bisa dipindahin kok. Tidak bisa ditahan itu hujan turun, tapi hujan pada akhirnya menurut teknologi mereka bisa pindahin gitu. Ke satu tempat di mana kemudian mempengaruhi cuacanya gitu. Itu yang dilakukan oleh Partai Demokrat sebagai upaya untuk tetap menjadi single global power gitu ya, single power ya, global single power gitu ya, satu kekuatan daya tunggal di dunia. Nah ketika perang bicaranya itu berarti Partai Republik. Kalau kemarin di 2021 Demokrat memetik manfaat, nah di 2022 ini Biden lebih menurut saya lebih bijaksana, sehingga juga memberi peluang lahirnya kedikdayaan Republik, menurut saya begitu cara pandangnya.
kemudian ada seorang pemimpin menyatakan rakyat mesti berhemat, lalu kemudian apa yang dilakukan oleh negara? Maka coba kita petakan masalahnya. Bagaimana cara memetakannya? Yang mencetak uang siapa? Negara. Karena negara yang punya otoritas untuk mencetak uang. Makanya di semua uang yang dalam hal ini uang angka, dalam hal ini uang cetak, print money, uang angka, bukan dinar dirham ya. Nanti dinar dirham juga tetap otoritasnya pada negara. Tapi paling tidak pada cuma perbedaannya kalau dinar dirham uangnya tidak bersifat temu, tidak bersifat ada nilainya, kertasnya. Pada uang angka, pada uang cetak kertas itu angkanya bersifat persepsi. Siapa yang punya otoritas? Nah, kita bisa lihat dari uang 2.000 sampai uang 100.000 tetap tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan. Artinya negara dalam hal ini Kementerian Keuangan, Presiden Republik Indonesia bersama DPR lewat APBN punya otoritas mencetak uang. Yang mencetak uang adalah BI, lalu kemudian diedarkan oleh BI, gitu kan. Artinya kan banyak sedikitnya uang yang dicetak dan diedarkan itu berada di tangan negara. Rakyat menggunakannya. Apa problemnya? Kan berarti sedikit banyaknya uang beredar tergantung negara. Nah, bagaimana caranya? Ya kan negara membelanjakannya lewat APBN. Yang sekarang tidak berhemat itu APBN-nya atau rakyatnya. Di tengah rakyatnya sendiri sedang mengalami kemiskinan yang mendalam. Dengan Gini rasio yang masih tinggi. Lalu kemudian rakyat yang terkena Gini rasio tinggi itu disuruh berhemat. Coba logika pikirnya siapa yang salah di sini? Yang menengah mungkin itu. Mari kita dudukkan secara sederhana gitu aja. Sebuah negara di bagaimanapun itu APBN-nya jadi prime mover, jadi penggerak utama. Saya ulang ya. Ini saya menggunakan teori fiskal dan moneter namanya. Mereka mencetak uang, mereka mengudarkan, dan mereka kemudian lewat kebijakan APBN melakukan pembelanjaan. Yang tidak hemat itu APBN atau masyarakat. Saat yang sama, perbankan melakukan apa yang disebut dengan ini perbedaan kebijakannya. Kalau pemerintah kemarin dalam pidatonya tegas-tegas menyatakan kebijakan countercyclical kami berhasil, itu terbukti dengan bagaimana kita tetap punya pertumbuhan dan inflasi terkendali. Saat yang sama, perbankan melakukan kebijakan pro-cyclical. Apa artinya? Mereka nggak mau mencairkan kredit karena situasi perekonomian ini nggak jelas. Itu kelihatan dari LDR, loan to deposit ratio-nya masih tetap di bawah 100%, merendah. Karena mereka hati-hati dari situasi perekonomian masih mengalami VUCA. Dalam bahasa sederhana, kenapa perbankan kita bisa? Perbankan juga mencetak uang dengan kebijakan mikromoneternya. Misalnya dengan menciptakan dengan menerbitkan buku tabungan, menerbitkan buku cek, dengan menerbitkan uang saku gitu ya. Di perbankan yang besar itu kan mencetak uang dia. Nah, sekarang kalau perbankannya pro-cyclical, artinya dia pro atas situasi krisis dan karenanya mereka menahan diri untuk tidak menyalurkan kredit, maka uang di masyarakat itu berkurang. Dalam bahasa ekonomi kerennya, likuiditas di pasar itu berkurang. Pada saat yang sama, pemerintahnya countercyclical dengan belanja besar-besaran, tapi tidak efektif. Lalu omongnya, masyarakat, Anda berhemat ya. Wong dia ngalamin Gini rasio tinggi, nggak punya duit. Pengemis di mana-mana, perceraian tinggi, gugat cerai. Logikanya jadi gimana coba? Jadi ada yang salah gitu. Ada yang salah memahami masalah. Salah memahami masalah. Dampaknya kebijakannya salah. Tidak efektif. Itu logika berpikirnya. Itu logika fiskal moneternya jadi begitu gitu. Saya tidak tahu siapa pembisiknya sampai akhirnya menyatakan masyarakat berhemat ya. Yang berhemat itu siapa yang mestinya berhemat? Mestinya bukan berhemat. Sekarang inilah kemudian sekarang inilah mestinya gitu ya. Pemerintah memang mengeluarkan pembelanjaan untuk membuka lapangan kerja sebesar-besarnya bagi tiap-tiap warga negara, bukan tiap-tiap penduduk. Kan berkali-kali saya bilang, jalanin aja deh pasal 27 ayat 2 tuh. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Bagaimana caranya? APBN-nya dong mengatasi pengangguran. APBN-nya dong mengatasi kemiskinan.
Lalu mereka bilang, kami tidak mempunyai inflasi setinggi di dunia luar, inflasi kami rendah. Ya iya, karena Anda memberikan BLT dengan cara Anda, dan BLT itu tidak menyelesaikan masalah. Itu logika fiskalnya, itu logika moneternya gitu. Fiskalnya nggak nyelesain masalah, moneternya nahan diri. Gimana coba? Muter pakai duit yang ada gitu. Saya ulang. Fiskalnya bermasalah dalam perumusan kebijakan karena angka-angkanya tidak tepat, kebijakannya tidak tepat. Moneternya menahan diri. Namanya moneternya melakukan kontraksi. Sementara fiskalnya melakukan ekspansi gitu ya, dalam rangka menjaga pertumbuhan supaya tetap terjadi pertumbuhan. Kan nggak ketemu tuh. Ini yang saya bilang bagaimana kebijakan itu antar fiskal dan moneter mestinya sama, dan motifnya adalah pasal 27 ayat 2 yang berarti merujuk pada pasal 23 dan merujuk pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Tinggalkan tuh ayat 4-nya, pasal 33-nya. Jadi kembali pada peranan pasal 23 yang sebenarnya tentang APBN, tentang fiskal dan moneter, termasuk soal BPK tidak menjadi lembaga politik, tapi memang betul-betul menjadi lembaga pemeriksa keuangan yang betul-betul tangguh dan kokoh gitu ya. Saya pernah menjadi pembicara tunggal di bagi BPK dan saya kritik habis-habisan di situ. Lalu kemudian muncul dalam konstruksi di pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak, bukan tiap-tiap penduduk, ulang. Hei para pejabat negara, perhatikan pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lalu muncul di pasal 33, bagaimana perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting tidak diserahkan ke swasta, baik swasta dalam domestik maupun asing. Lalu bumi dan kekayaan alam tidak diserahkan ke asing, tapi betul-betul dikelola negara. Berpikirnya begitu dong. Keren ini konstitusi. Artinya bernegaranya berkonstitusi gitu maksud saya. Kembali ke konstitusi. Iya, bernegaranya betul-betul berkonstitusi. Bukan bernegaranya berdasarkan kemauan Anda sebagai pejabat, kemauan Anda sebagai pemimpin politik. Di satu sisi Anda tidak setuju dengan partai politik Anda bilang, ini calon presidennya begini gitu. Ini kan menunjukkan bahwa dalam tubuh partai politik itu sendiri juga sudah terjadi konflik. Hanya karena keinginan untuk memperpanjang periode atau menambah masa jabatan tidak bisa. Lalu Anda main-main kayak gitu. Kan gimana sih mikirnya gitu? Saya jadi bingung, di mana kearifan Anda sebagai pejabat, di mana keteladanan Anda sebagai pejabat gitu ya. Di mana keberpihakan Anda pada yang namanya menegakkan harkat martabat bangsa, the dignity of nation itu, the dignity of people itu, the dignity of man. Itu hanya bisa tercapai kalau memang Anda memahami betul struktur masalahnya, struktur perekonomiannya, dan Anda bisa lihat bahwa Anda tidak dalam posisi yang menjadi beban bagi masyarakat, tapi betul-betul merupakan aset bagi masyarakat. Ini berkali-kali saya bilang, seorang pemimpin, kepemimpinan nasional, itu adalah aset. Dia bukan liabilities. Tapi ketika mengucapkan berbagai sesuatu gitu, yang muncul adalah liabilities bagi masyarakat besar, bagi masyarakat luas gitu. Yang munculnya menjadi liabilities bagi negara. Padahal negara pemegang sahamnya partai politik. Maka pertanyaan, adakah relasi antara partai politik dengan pelaku pejabat? Ada. Kenapa? Karena partai politik hanya memikirkan dirinya sendiri. Itu rusak pelaku, rusak sistem namanya. Jadi kalau pendekatan sami'na wa atona, sami'na itu sistem, atona itu pelaku, tindakan gitu ya. Berarti ada orangnya. Sami'na itu berarti ada sistem yang didengarkan. Siangnya mendengarkan, melaksanakan dengan atona. Maka jika pakai pendekatan sami'na wa atona, atau pakai bahasa kerennya, pakai pendekatan sistem dan pendekatan aktor, pendekatan sistem dan pendekatan pelaku, maka kita menghadapi dua masalah. Ada masalah pada sistem, ada masalah pada pelaku. Itu berarti bangsa ini. Itu yang saya bilang menjemput krisis jadinya. Jadi anjing nyamperin pentungan. Tapi judulnya kan sistem dalam konstitusi kita sudah sedemikian, Bang. Kok bisa ya seorang pemimpin itu tidak kembali kepada konstitusi? Padahal kan disumpah menurut kitab suci menjalankan konstitusi. Kita bisa baca kok konstitusinya macam begitu. Multitafsir kah atau bagaimana, Bang? Enggak paham. Paham. Kalau saya bilang nggak paham. Jadi ini perdebatan saya panjang di Sugeng Saryadi Forum ya. Jadi sampai dengan 2000. Jadi belasan tahun saya di Forum Sugeng Saryadi ya. Di Sugeng Saryadi Syndicate itu ya. Di mana yang saya hadapi adalah menteri-menteri senior, Emil Salim, JB Sumarlin, Amin Rais, Purnomo Yusgiantoro gitu. Pegangan saya cuma konstitusi.
Dan saya lihat betul betapa mereka ketika saya gunakan konstitusi, pantatnya kepanasan. Itu kan bisa saya lihat dari bahasa tubuh mereka dan dari diksi serta narasi mereka. Saya pernah 1 lawan 3 loh. Hatib Basri, Emil Salim, sama Amin Rais. Itu di Sugeng Saryadi itu. Saya juga pernah ngadepin juga orang-orang energi, Purnomo Sigantoro dan beberapa kawan lain itu. Dalam pembelajaran saya, mereka rupanya mengucapkan sumpah janji berdasarkan konstitusi, tapi mereka tidak paham apa itu nilai-nilai, semangat kejuangan, dan cita-cita konstitusi. Mereka nggak paham itu. Misalnya bagaimana saya menerjemahkan konstitusi menjadi sederhana pada kata pembukaannya. Yakni membebaskan masyarakat, gitu ya, membebaskan bangsa dan negara dari ketertindasan, kebodohan, kemiskinan, ketimpangan, dan kehinaan. Itu kan terjemahan alinea 1 sampai dengan alinea 4. Nah, ketika kita punya 5K tadi, gitu ya, tidak boleh ada ketertindasan, tidak boleh ada kebodohan, tidak boleh ada kemiskinan, tidak boleh ada ketimpangan, tidak boleh ada kehinaan, maka tinggal kita lihat batang tubuhnya. Nah, ketika diubah dengan model amandemen 2002, ya berantakan semuanya. Lalu, apa yang mereka jalankan? Mereka nggak peduli lagi konstitusi, karena mereka subjektivitas mereka menjalankan kepentingan mereka. Itulah yang terjadi pada minyak goreng. Oh, iya. Itu yang terjadi pada minyak goreng. Itu kelihatan gitu di situ. Kelihatan banget. Kebijakan BUMN-nya kacau gitu ya. Menek BUMN, maka saya ngomong di rasio berkali-kali. Sini lu duduk sama gua kalau mau. Kan mereka nggak mau. Oke, sibuk itu sederhananya. Begitu juga namanya Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangannya gitu ya. Sampai dengan MT Kementerian Keuangan. Kan saya pernah, minggu lalu saya bilang, memang larangan ekspornya ada Kepresnya, ada PP-nya. Kan nggak ada. Lalu ketika dicabut, loh ini azas diskresi. Azas diskresi negeri ini menganut negeri positivisme dalam hukum namanya. Mazhab formalisme, mazhab positivisme. Bahwa satu keputusan hukum harus tertulis gitu. Walaupun sebelumnya pakai Undang-Undang Dasar 45, gitu ya. Semangat para penyelenggara, semangat-semangat yang hidup dalam proses penyelenggaraan negara juga merupakan sumber hukum gitu. Disebutnya begitu kalau pakai Undang-Undang Dasar 1945. Tapi karena itu dibuang habis-habisan dan merujuk pada Undang-Undang Dasar 2002, hasil amandemen mereka, maka tindakan mereka pun menjadi sumber hukum, padahal tindakan mereka tidak sejalan dengan undang-undang, dengan konstitusi 1945. Jadi gimana? Negara ini berkonstitusi apa jadinya gitu? Itu problematiknya, itu yang saya bilang problem mendasarnya tuh kayak gitu. Sama seperti kita bilang hudalinas wa bayinat minal huda wal furqan. Oke, itu Al-Quran sebagai hudalinas. Tapi kalau pakai itu kan Al-Baqarah 185. Kalau balik di Al-Baqarah 1 ayat 2-nya kan hudalil mutakin. Oke, sekarang kita bilang Anda Muslim pun diminta hudalinas. Oke. Anda mukmin, maka Anda diminta juga hudalil mutakin. Jadi semuanya kembali ke Al-Quran. Tujuannya apa? Menyelamatkan kehidupan manusia. Coba tuh kalau kita pikir. Itu pada konstruksi Al-Quran. Lalu kita pindah ke dalam kehidupan bernegara. Anda punya nilai-nilai, Anda punya semangat kejuangan, Anda punya cita-cita, sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri Republik. Lalu kemudian Anda menerapkan dengan cara yang lain. Lalu Anda pegang apa dong? Lalu pedoman kehidupan bernegara ini apa? Petunjuk kehidupan bernegara ini apa? Menakar kegagalan, keberhasilan itu apa? Oh itu APBN sukses, inflasinya rendah, pertumbuhan tetap terjadi. Oke, tapi sekarang yang menguasai sumber daya produksi dan distribusi itu siapa? Kan pertanyaannya jadi begitu gitu. Kan perdebatan mereka kita ikutin aja, oke. Sebagai argumentasi mereka boleh, ayo. Kan saya pernah dalam satu debat di kanal YouTube-nya Akbar Faisal. Sini deh, lo undang siapapun sini, gue turun. Ayo. Gue nggak undang siapa-siapa, gue sendirian, saya bilang. Ayo, boleh? Gitu. Boleh, ayo saya siap gitu. Tapi motifnya satu, untuk tegaknya konstitusi ya. Untuk kebaikan semua, untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Dalam bahasa kerennya, untuk the dignity of nation. Untuk martabat bangsa ini gitu. Ayo, saya mau itu. Kalau sekedar untuk menang-menangan, no, gue nggak ikut. Gue nggak debat menang-menangan. Nggak ada urusan sama gue. Masya Allah. Itu ya, luar biasa ini. Memang bangsa ini
perlu pengingat, dan memang Quran selalu harus ada pengingat di antara kamu dalam suatu masalah. Dan bangsa ini sudah dibuat sedemikian rapi pondasinya, tapi zaman memang luar biasa sekarang ini, Bang Ihsanuddin Nursi, yang menjadi ingatan kita juga masalah-masalah ini hilir berganti dan juga tidak habis-habis, Bang. Bang, memang gampang sih kembali ke Al-Quran, tapi kan tidak semua orang menyamakan persepsi ini bisa mudah sedemikian rupa. Ini mengingat ini perlu berapa lama, dan apakah ini akan menjadi nubuat akhirnya dalam perjalanan hidup ini, atau bagaimana, Bang? Ini saya kemarin di Cirebon, di Bandung gitu ya, ceramah setengah jam, 2 jam, 3 jam gitu ya, diskusi gitu. Terus kemarin di Jakarta juga ketemu dengan beberapa teman. Dari mulai mari ketemu keluarga juga gitu, halal keluarga 49 kepala keluarga. Yang saya ingatkan adalah, yang saya sampaikan adalah satu model pendidikan yang menarik relasi kental. Jadi kalau pakai bahasa filsafat ilmunya, konsistensi, koherensi, korespondensinya benar antara kolbu dengan pikiran, sehingga ucapannya benar. Ya, itu harus jangan kolbunya kemana, pikirannya apa, ucapannya kayak gimana gitu. Dari situ aja kelihatan munafiknya gitu. Nah, begitu situasi ketidaksesuaian antara kolbu dengan ucapan, maka yang terjadi adalah, kalau pakai bahasa Al-Quran, itu ketidakjelasan, kesesatan. Dan celaka jadinya. Bahkan saya mengutip dalam sebuah grup WA gitu ya. Silakan Anda memperdebatkan apa yang Anda bisa sampaikan dengan argumentasi Anda. Tapi dalam pandangan saya, justru argumentasi yang Anda bangun itu mencelakakan. Saya kutip itu ayatnya. Berkali-kali. Celakalah. Oh, ngeri banget itu ayat sampai kayak gitu. Ngeri betul. Jadi kalau kemudian saya ditanya sama Ihsan Talib, bagaimana belajarnya untuk kayak gitu? Suka tidak suka, setuju tidak setuju, jangan berhenti buka Al-Quran tiap hari. Itu dia. Buka aja literasi terus lama-lama deh. Terjemahannya. 15 menit aja. Tapi bener, 15 menitnya itu bener gitu. Oh, ini apa sih? Pahami narasi, pahami diksinya. Maksud saya pahami istilah yang dipakai. Lalu narasinya gimana? Lalu Al-Quran membangun argumentasinya apa? Lalu kemudian membuat analisisnya kayak gimana dan memberikan bukti kayak apa? Karena tiap ayat itu walaupun cuma pendek. Walaupun cuma pendek gitu ya. Satu ayat bisa sangat pendek, misalnya pada surat yang kalau pakai surat-surat sepanjang memang kepanjangan. Misalnya pada wal asri aja. Itu kita diminta untuk memperhatikan waktu. Perhatikanlah waktu. Coba lihat waktu dengan baik gitu. Itu kan ajaran manajemen luar biasa itu di balik itu. Dan isi manajemennya ternyata soal yuk kita berbuat baik yuk gitu. Yuk kita tegakkan kebenaran yuk gitu. Dengan saling kan sabar. Gitu. Wa ta'awsaw bil haq wa ta'awsaw bil sabr. Kan yuk tegakkan kebenaran yuk berbuat baik yuk gitu. Dalam semua dengan cara-cara yang baik. Di waktu. Jadi waktu itu diisi dengan kebenaran dan kebaikan. Dan jika meninggalkan kebenaran dan kebaikan itu pasti celaka. Pasti merugi. Itu pada wal asri aja udah kayak gitu. Coba tematiknya, diksinya, betul diksinya. Jadi kalau pakai bahasa itunya, bahasa Indonesianya, kalau pakai bahasa kerennya doksanya atau bahasa Indonesianya diksinya, itu waktu. Tapi berikutnya, sesungguhnya kamu dalam kerugian. Loh, ini narasinya kerugian. Oke, argumentasinya apa? Iya, argumentasinya kalau kamu tidak menegakkan hak, kamu tidak saling mengingatkan dalam yang benar, maka kamu tetap merugi. Itu diberikan bukti. Dan itu konsisten. Itu sederhana, ayat pendek gitu aja tuh maknanya luar biasa. Karena yang punya siapa waktu? Kita yang diberikan amanah waktu, kamu adalah sekian. Kita tidak pernah tahu kapan waktu kita panjang atau pendek. Tapi diamanahkan waktu itu. Yang menciptakan waktu siapa? Allah. Sesuai dengan peredaran bumi dan langit. Jadi pembelajaran itu jadi dari diksi waktu saja.
waktu itu gitu ya. Ya Allah ya Tuhanku, itu dalamnya luar biasa. Mungkin pernah ingat Stephen Hawking ya? Iya. Yang ahli fisika, yang bicara tentang time history. Atau kalau sekarang pakai yang kondisi sekarang itu dia meninggal karena teori Big Bang-nya, ke black hole-nya gitu ya. Dan dia tahu ada Tuhan, dia tahu gitu ya. Dia tahu tapi dia tidak kenal. Dia tahu dan dia ketemu tapi dia tidak paham gitu. Sehingga dia tetap berpikir tentang materialisme, tentang dunia ini tetap bergerak dalam posisi evolusi dan cara berpikir mereka. Atau kalau kita ambil cara berpikirnya si Harari, Noval Harari, ahli sejarah dari Israel, yang pendidikannya di Oxford dan menjadi penasehatnya Klaus Schwab. Klaus Schwab adalah turunan Rothschild gitu. Itu dia bercerita tentang sapiens, manusia itu keturunan apa, dan dia bisa bicara ke depan dalam perspektif manusia. Tapi kan dia tidak ketemu dengan Islam. Itu contoh tuh, contoh paling nyata. Dia tidak ketemu dengan, tidak kenal dengan Allah. Dia kenal tapi dia tidak ketemu. Itu contohnya. Itu kenapa? Karena dia tidak membaca Al-Quran yang ilmunya sedemikian sempurna, yang dalam bahasa saya pendekatannya multistruktural. Gitu. Metodologisnya itu luar biasa. Yang dari diksi, narasi, argumentasi, analisis, dan buktinya itu luar biasa kentalnya gitu. Kalau kita ngambil contoh-contoh kayak gitu. Masya Allah. Nah, ini memang butuh waktu, jadi 15 menit itu terkadang nggak sadar jadi 1 jam gitu. Iya, seperti kita juga sekarang nih, nggak sadar sudah 8.50 menit ini. Waktu. Iya, saya udah lihat 37 menit 15. Iya, karena tadi kita terlambat mulai. Ya Allah, boleh Bang, kita akhiri bincang kita pagi hari ini Bang. Oke. Saya lihat baik level internasional, regional maupun nasional, kondisi FUKA makin memuncak. Tadi dimasuk sebenarnya dalam pertanyaannya Ain Ihsan Talib. Kondisi FUKA itu makin memuncak dia. Volatile, uncertain, kompleks ambigunya makin terus menuju puncaknya. Sampai akhirnya nanti turunnya Imam Mahdi. Jadi karena tindakan manusia yang disebut dengan tindakan merusak gitu ya. Dalam Al-Baqarah, janganlah kamu berbuat kerusakan. Lalu kemudian mereka jawab, Qul inna nahnu muslihun gitu ya. Ayat 11 Al-Baqarah gitu ya. Itu kelihatan akan kerusakan yang mereka buat, mereka jawab enggak, bikin kebaikan. Kerusakan mereka buat, mereka jawab dengan kebaikan. Dan itu kelihatan semua dari bahasanya Bill Gates, dari bahasanya Mark Zuckerberg, dari bahasanya orang-orang yang main IT, semuanya begitu. Semuanya kelihatan. Oh iya, mereka seolah-olah menciptakan kebaikan bagi dunia. Padahal mereka tidak sedang menciptakan kebaikan. Mereka sedang menggeser format tidak menserikatkan Allah, tapi mereka menjadi sirik gitu dengan model-model IT yang mereka bangun. Itu yang saya sebut sebagai mereka sedang membangun khilafah materialism. Mereka sedang membangun satu model peradaban yang total basisnya adalah melakukan shortcut dari relasi teknologi langsung ke nilai. Sehingga tidak ada lagi persoalan kebijakan, strategi, dan fungsi. Itu lompatan struktur qadariyahnya. Sementara di struktur jabariyah, mereka menerjemahkan habisan bahwa manusialah yang berdaulat dengan kemampuannya. Sehingga Tuhan sudah mati. Gitu. Nah, kalau mau menjawab itu nggak ada cara lain. Anda memang mesti balik ke Al-Quran. Itu kan tesis tentang Tuhan sudah mati, God is dead gitu ya. Itu kan tahun 70, tahun 80-an sudah muncul perdebatan. Dan sekarang mereka lakukan itu. Maka mereka menjawab dengan khilafah materialisme. Itulah yang disebut dengan New World Order. Nah, dari situ coba perhatikan apa yang sedang terjadi di Indonesia. Jadi di level internasional, Trump menyatakan pusat spiritual bumi ada di Yerusalem, dan kemudian pusat pemerintahan dunia ada di Washington. Lalu kita turun sekarang berikutnya ke regional, kejadian seperti Somad kemarin dengan Sri Lanka dan Singapura. Lalu kita turun ke nasional dan kita lihat saksikan begitu gitu. Kalau ngeliatnya begitu. Oh iya, FUKA-nya sedang meningkat. Nah, dari segi FUKA, volatile, uncertain, kompleks, ambigu meningkat itu, Anda tidak punya jawaban apapun kecuali Anda kembali ke Al-Quran. Nggak ada jawaban. Oke, mentok semuanya gitu. Insyaallah. Ya, ingatan lagi buat kita semua. Luar biasa, Bang. Kita harus selalu ingat itu dan yakini. Tiba masanya, datanglah ini, kisah akan
menunjukkan apa yang sudah digariskan oleh Rasulullah SAW. Betul, yang bahwa usia umat manusia itu sampai dengan 15 abad. Saya ngitung 15 abad itu berarti cuma tinggal kalau pakai pendekatan Hijriah ya, cuma tinggal 57 tahun kan. 57 tahun lagi. Insyaallah. 56 tahun. Itu makanya cara Barat berpikir dan cara Cina berpikir, mereka akan mencapai puncak puka tadi dalam bahasa saya di 2035, 2040. Jadi tunggu aja sekitar 13 sampai dengan 15 tahun, 17, 18 tahun mendatang. Itu akan sampai puncaknya. Saat itulah Imam Mahdi akan turun. Jadi perkiraan saya 2035, 2040 tuh Imam Mahdi turun. Insyaallah. Terima kasih Bang Ihsanuddin Nursi. Pagi hari ini telah membuat ramai hari Selasa kita ini. Kita akan naikkan YouTube-nya nanti sebelum Isya insyaallah. Begitu Bang. Oke. Dan sebelum tutup, saya memohon maaf kepada siapapun jika pernyataan atau kajian-kajian saya salah, itu karena saya bodoh. Sambil memohon maghfirah pada Allah. Dan jika benar itu bukan karena Ihsanuddin Nursi, tapi karena memang kehendak Allah semata. Dalam rangka memang menegakkan yang hak adalah hak, menyingkirkan yang batil adalah batil. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.